Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan membahas seputar Thariqat Satariyah hingga kepada beliau Mursyid Satariyah Pangeran Diponegoro. Aliran Thariqat Satariyah yang muncul pertama kali di Hindia pada abad ke-15. Nama Thariqat Satariyah dinisbatkan kepada tokoh yang mempopulerkan dan berjasa mengembangkannya, yaitu Sayyidina Syekh Abdullah Asy-Syatari. Thariqat Satariyah pernah menduduki posisi penting karena thariqat ini merupakan salah satu thariqat yang besar pengaruhnya di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Di wilayah Turki Utsmani, thariqat ini disebut Thariqat Bustamiyah. Sedangkan di Iran dan di Transoksania ataupun Asia Tengah dikenal dengan Thariqat Al-Iskiyah karena dinisbatkan kepada Syekh Abu Yazid Al-Iski yang dianggap sebagai tokoh utamanya. Lalu Thariqat Satariyah ini masuk ke Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa, dibawa oleh para wali songo, termasuk beliau Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, serta dari beliau Sunan Kalijaga hingga Siti Denyar dan lainnya. Yang mana Sunan Kalijaga CS melalui jalur dari kota Solo, Filipina, hingga sampai Sunan Kalijaga membuat syair lagu Seluku-seluku batok, batok elaelo, si Romo menyang Solo. Solo ini, kalau kamu ingin mengambil suatu ilmu tasawuf hingga hakikat, ambillah ke Solo. Itu cerita panjangnya di lain waktu tentang Sunan Kalijaga dengan seluku-seluku batok. Selain dari Wali Songo yang masuk ke Indonesia ataupun Nusantara, maka Thariqat Satariyah ini dibawa dan dikembangkan oleh Syekh Abdurrauf Asingkli dari Aceh, yaitu antara tahun 1650. Karena Syekh Abdurrauf Asingkli ini dari 1615 wafat 1693. Lalu dari Syekh Abdurrauf Asingkli dari Aceh ini ada murid yang dari Jawa, yaitu Syekh Abdul Muhyi yang berdomisili di Pamijahan, itu antara tahun 1650 hingga 1730. Beliau menerima di dalam pengembangan Thariqat Satariyah kurang lebih tahun 1690. Terus thariqat tersebut dari Syekh Abdul Muhyi diteruskan dari Syekh Fakih Ibrahim. Di dalam pengembangan thariqatnya antara tahun 1710. Lalu diteruskan oleh Syekh Abdurrahman dari penerus Mataram. Lalu diteruskan lewat
Ratu Ageng, termasuk mbae dari Pangeran Diponegoro. Lalu beliau Pangeran Diponegoro menerima ijazah talqin mutlak ataupun diangkat sebagai penerus Thariqah Syatariyah yang menduduki mursyid Syatariyah dari mbae, yaitu Ratu Ageng, di usia 35 tahun, yaitu antara tahun 1820. Di samping itu, Pangeran Diponegoro hingga dari Hamengkubuwono juga menerima Thariqat Syatariyah dari para leluhurnya hingga kepada Sultan Agung lewat jalur Sunan Kalijaga. Itu perkembangan secara turun-temurun dari kesultanan. Karena Thariqah Syatariyah itu termasuk Thariqah darah biru kalau menurut versi Cirebon, Kesultanan Cirebon. Jadi khusus para orang-orang dalam yang berdarah biru. Berarti di samping dari jalur Syekh Abdul Raub, juga dari jalur Sunan Kalijaga. Lalu pengaruh ataupun pemikiran Pangeran Diponegoro di dalam Thariqah Syatariyah. Lalu di dalam Thariqah Syatariyah ada beberapa pembagian. Jadi nanti bagaimana pemikirannya Pangeran Diponegoro itu nanti di dalam Syatariyah terbagi ada 3, yaitu 3 kaum ataupun golongan. 1 kaum akhyar, 2 kaum abror, yang ketiga adalah kaum satar. Nah, di dalam akhyar inilah seorang pengamal thariqat Syatariyah diwajibkan selalu berpuasa. Jadi berpuasa. Terus kalau malam melek, terjaga. Banyak sholatnya dan lain-lain. Tapi yang paling pokok 1, diwajibkan berjihad. Ini yang menjadi masuk di dalam diri Pangeran Diponegoro ataupun pemikiran Diponegoro hingga menjadi tindakan sebagai seorang patriot ataupun mujahid. Di dalam perjuangan Pangeran Diponegoro, di samping beliau untuk menyelamatkan agama Jawa ataupun Thariqat Syatariyah, agama Jawi niku Islam yang bersyatariyah, karena waktu niku mayoritas umat Islam mengamalkan thariqat, tidak hanya sekedar syariat, mayoritas waktu dulu. Jadi beliau itu bagaimana cara untuk menyelamatkan dan mengembangkan thariqat Syatariyah. Dikembangkannya Syatariyah hingga ke berbagai wilayah, serta bagaimana juga menjalankan kewajiban duduk di kaum akhyar, yaitu jihad. Akhirnya jiwa Pangeran Diponegoro bangkit untuk jihad melawan Komune waktu itu. Akhirnya di dalam peperangan Diponegoro melawan Komune sudah dijelaskan di dalam berbagai macam versi dan sejarah. Lalu begitu masa-masa genting, Diponegoro berpikir mempelajari sejarah-sejarah yang masa-masa sebelumnya, sebelum beliau, yang mana perjuangan ulama-ulama Syatariyah sebelumnya. Begitu ulama-ulama ataupun para umat jamaah Syatariyah terperang melawan Belanda. Akhirnya begitu kecerdikan Belanda yang
ditekan, yang dihantam dan ditekan adalah umat. Bukan tokohnya dulu, umatnya. Begitu umatnya ditekan, diteror oleh Belanda, hingga sampai akhirnya ada salah sebagian umat ditekan, kamu apakah orang Satariyah? Maka dia menjawab, saya bukan Satariyah. Ini umat yang terdahulu sebelum Pangeran Diponegoro. Saya bukan Satariyah, tapi saya Islam Jawi atau Islam Kejawen ini. Karena apa? Karena Belanda itu sangat takut dengan orang Satariyah. Karena di dalam Satariyah itu orangnya sakti kebanyakan. Kenapa orang sakti? Karena dalam tarekat Satariyah itu ada amalan zikir yang bisa membangkitkan, membangunkan tenaga power dari tubuh manusia. Itu nanti kalau di dalam zikir martabat. Itu makanya seperti halnya Pangeran Diponegoro tidak mempan senjata, dibedil enggak mempan dan lain-lain. Itu karena di dalam diri beliau ataupun para orang-orang Satariyah waktu itu kuat-kuat tubuhnya. Karena tadi ada zikir martabat. Maka di dalam menyelamatkan umat Islam, umat Satariyah ataupun Islam Kejawen tadi, dan supaya perjuangan melawan komponen masih berlangsung. Akhirnya karena Belanda tadi memberi ancaman ataupun rekayasa supaya Pangeran Diponegoro harus ditangkap. Secara singkat, Pangeran Diponegoro memang mau ditangkap dan menyerahkan diri hingga ke pengasingan. Karena apa? Diponegoro pakai siasat. Kalau saya ditangkap dan saya diasingkan, berarti anggapan Belanda pasti Satariyah sudah lenyap. Dan perjuangan Satariyah, perjuangan Diponegoro akan padam. Itu menurut Belanda. Seperti halnya tokoh-tokoh sebelumnya. Tapi Diponegoro lebih cerdik dibanding Belanda. Sebelum Pangeran Diponegoro di dalam pengasingan, maka beliau mengumpulkan badal-badal atau orang kepercayaan yang bisa meneruskan di dalam penyelamatan Islam Kejawi atau Islam Kejawen ataupun tarekat Satariyah, dan meneruskan perjuangan Diponegoro untuk melawan penjajah Kompeni. Maka beliau mengangkat para dipo. Yaitu kalau ada nama dipo ini adalah orang yang terdekat dari Pangeran Diponegoro yang digelar dipo. Termasuk beliau adalah diangkat khalifah ataupun mursyid penerus thariqah Satariyah dari Pangeran Diponegoro. Di situ ada Dipo Yudo, Dipo Leksono, Dipo Panggeng, Dipo Sodo dan lain-lain, banyak lagi gelar dipo-dipo itu. Yang mana setelah Diponegoro di pengasingan, para dipo inilah penerus thariqah Satariyah, juga penerus perjuangan untuk mengusir penjajahan Belanda ataupun mengusir Kompeni. Itu di berbagai wilayah. Jadi sekali lagi Diponegoro itu karena dia sakti, karena di dalam tarekat Satariyah ada namanya martabat. Bukannya keris, tapi keris itu pun sendiri ada barokahnya. Kok seandainya saya bawa kita, ya mungkin kita yang bawa keris itu nggak mempan ditembak juga, karena barokah dari Pangeran Diponegoro itu, barokah dari Pangeran Diponegoro keris itu. Mungkin seperti itu juga punya kesaktian kerisnya karena dipegang oleh seorang wali. Jadi karena seorang wali. Lalu di dalam, nah tadi kenapa kok orang-orang Satariyah sakti? Yang orang-orang terdahulu maksudnya, enggak orang sekarang. Satu, karena mereka selalu riandoh. Hingga kenapa sampai bedil tidak mempan? Karena menurut Pangeran Diponegoro juga orang-orang yang sudah mencapai makam akhyar, maka semuanya tidak wujud. Jadi karena senjata, pistol, bedil nggak wujud. Bagaimana mungkin Diponegoro yang wujud ditembak dengan barang yang tidak wujud?
Ini pemahaman. Seperti halnya Mbah Ahmad Mutamakin dibakar. Bagaimana mungkin Mbah Ahmad Mutamakin terbakar sementara menurut Mbah Ahmad Mutamakin makamnya sudah api tidak wujud. Nah, siapa yang wujud? Adalah la maujuda ilallah. Di dalam qalbun mereka, jiwa mereka tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini kalau tingkatan para akhyar, beda dengan orang-orang sekarang gitu. Orang-orang sekarang mah poso rasa-rasa akan mangan, jadi ya enggak iso. Jadi dari itulah sekelumit sebagian tentang Pangeran Diponegoro. Jadi secara sejarah yang lebih lengkap mungkin bisa buka di TKNS Syatoriah. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.